Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tetap semangat, tetap ceria. Bagaimana hari ini? Nah, tentunya kalian tidak lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Baik, sebelum kita belajar, mari kita lebih baik berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Kita perhatikan gambar berikut ya. Gambar ini adalah beberapa anak yang sedang mandi hujan. Nah, sungguh senangnya mereka. Mereka sangat bahagia di bawah rintik-rintik hujan. Oke, kira-kira apa yang kamu rasakan jika kamu juga mandi hujan? Kemudian, kamu pernah berpikir tidak, hujan itu turun dari mana ya? Tentu kalian akan menjawab dari langit. Tapi kamu tahu tidak proses turunnya hujan? Nah, untuk hari ini kita akan membahasnya. Hujan dan prosesnya. Memang benar Allah itu yang telah menurunkan hujan melalui malaikatnya, yaitu malaikat Mikail. Nah, kita tahu sebagian besar permukaan bumi terdapat berbagai macam sumber air. Artinya banyak sekali lautan. Oke. Proses terjadinya hujan. Pada siang hari, matahari menyinari bumi dan menyebabkan bagian laut lebih cepat panas dibanding bagian daratan. Berikut adalah ilustrasinya. Ini ada daratan, ada lautan, kemudian ada sinar matahari. Kemudian air laut yang ada di sungai, yang di lautan, kemudian di berbagai mata sumber air mengalami proses evaporasi, yaitu proses penguapan akibat terik panas matahari yang lama. Sehingga air laut terasa mendidih kemudian menguap. Berikut ilustrasinya. Ini adalah matahari dengan panasnya menyerap uap-uap air. Uap air yang melayang ke udara bergerak menuju langit dan menjadi kumpulan uap air yang banyak. Uap air yang telah berkumpul di langit kemudian mengalami proses pemadatan atau yang disebut dengan kondensasi, sehingga awan menjadi terbentuk. Ini adalah ilustrasinya. Nah, akibat terbawa angin yang bergerak, awan tersebut saling bertemu dan membesar, kemudian menuju ke atmosfer bumi yang suhunya lebih rendah atau lebih dingin, dan membentuk butiran-butiran es dan air. Ilustrasinya, ini awan yang sedang berjalan mengumpul menjadi satu, kemudian terbawa oleh angin ke tempat daerah yang dingin, yaitu misalnya pegunungan atau hutan. Nah, di sana nanti akan turunlah hujan. Karena terlalu berat dan tidak mampu lagi awan yang membawa air ditopang oleh angin, maka akhirnya awan tersebut mengalami proses presipitasi, yaitu mengeluarkan butiran-butiran air yang jatuh ke permukaan bumi, yang kita sebut sebagai hujan. Ilustrasinya, nah ini awan sudah berubah menjadi gelap, kemudian terjadinya proses pendinginan, kemudian hujan turun. Nah, hujan turun ke dataran atau ke daratan, nanti diserap oleh pori-pori bumi. Kemudian kembali lagi ke sumber-sumber mata air. Air hujan yang turun sebagian meresap ke dalam tanah dan menjadi mata air ataupun sumur, sedangkan sebagian lagi mengalir melalui selokan ke sungai, kemudian kembali lagi ke laut. Begitulah seterusnya siklus terjadinya proses hujan. Oke, ini adalah bagan agar
anak-anak ibu semua lebih memahami. Air laut menguap karena teriknya panas matahari menjadi awan. Awan ini kemudian dibawa oleh angin menuju ke tempat yang sejuk dan dingin, misalnya daerah pegunungan atau hutan. Kemudian awan ini menjadi semakin berat dan gelap, kemudian turunlah perlahan, kemudian turunlah hujan. Nah, hujan air ini akan kembali lagi ke sumbernya. Berikut adalah jawaban halaman 219. Di sini ada 5 kotak yang sudah Ibu isi. Pertama, air di permukaan bumi menguap karena terkena panas matahari. Kedua, uap air akan berubah menjadi awan. Ketiga, setelah itu terjadi proses pengembunan di mana uap air berubah menjadi titik-titik air. Keempat, butiran-butiran air jatuh ke permukaan bumi. Kelima, air hujan yang jatuh ke bumi akan dikumpulkan dan kembali lagi ke sumber mata air. Kemudian seperti itu selanjutnya. Terkena panas matahari, menguap, kemudian dari uap air yang dikumpulkan menjadi awan, kemudian habis menjadi awan akan dibawa oleh angin ke tempat yang sejuk atau dingin. Nah, setelah ada pergeseran udara panas menjadi dingin, maka awan itu berubah menjadi gelap dan turunlah hujan. Oke, tugas kalian yaitu membuat sebuah siklus gambar terjadinya turun hujan. Boleh diwarnain. Oke, buat yang bagus. Kemudian buatlah kalian siklus terjadinya hujan di buku tulis saja, tidak di buku gambar. Jadi, hujan adalah peristiwa turunnya air dari langit dengan mengalami proses siklus perubahan wujud. Perubahan wujud apa yang terjadi pada siklus terjadinya hujan? Penguapan. Baik, alhamdulillah kalian sudah pintar semua. Ayo mengamati. Hujan mulai turun pukul 06.30 dan berhenti pukul 08.15. Berapa lama hujan turun? Oke, kita lihat, kalau perlu kita gambar. Gunakanlah cara ya sayang. Pukul 06.30. Kemudian berhenti pukul 08.15. Buatlah dengan bentuk garis seperti ini. Dari pukul 6.30 artinya setengah 7 sampai pukul 7 berarti ada 30 menit. Jam 7 sampai jam 8 berarti ada 1 jam. Nah, 1 jam ini dirubah menjadi menit. Berarti berapa? 60 menit. Dari jam 8 sampai ke 15 karena lebih ada 15 menit. Cara penyelesaiannya 30 menit ditambah 1 jam ditambah 15 menit atau 30 menit ditambah 60 menit ditambah 15 menit sama dengan 1 jam 45 menit atau 105 menit. Jadi hujan turun selama 1 jam 45 menit. Sudah paham ya? Alhamdulillah. Ayo berlatih. Nah, kalian hari ini Ibu berikan soal untuk memperlancar dalam menghitung waktu. Oke, di sini ada 10 soal. Nah, Ibu akan memberikan contoh pada soal pertama. Soal pertama, 1 jam setelah pukul 5.15 adalah pukul berapa? Jadi 1 jam lewat dari pukul 5. Nah, 5 ditambah 1 berapa? 6. Berarti pukul 06.15 menit. Nomor 2 sampai 10 silahkan kalian selesaikan. Soal selanjutnya.
Pada musim hujan sering terjadi hujan. Hampir setiap hari hujan turun. Ana ingin mengetahui lamanya turun hujan. Ia melakukan pengamatan selama 5 hari. Ia menuliskan hasil pengamatannya dalam bentuk tabel. Bantulah Ana untuk mengetahui lamanya hujan turun selama 5 hari. Di bawah ini adalah tabelnya. Sudah Ibu buat. Awal hujan turun, kemudian hujan berhenti. Ini adalah waktu-waktunya. Nah, kalian silahkan melanjutkan tempat yang kosong, yaitu lama hujan turun. Oke, nah kita lanjut. Loh, kok Ibu ada tulisan apa yang akan dilakukan? Oke, apa ya yang kita lakukan nanti setelah melihat gambar berikut? Oke, ini contohnya. Ada siswa yang jatuh dari sepeda. Nah, saat siswa tersebut jatuh, kita melihat apa yang akan kita lakukan. 1. Mentertawakan. 2. Mengolok-olok. 3. Atau menolongnya. Alhamdulillah, kalian hebat semua. Pasti kita akan menolong. Karena apa? Bangsa Indonesia terkenal dengan sikap gotong royong dan tolong menolong. Baik, jadi sesuai dengan pengamalan Pancasila yang keberapa kalau kita mempunyai sikap tolong menolong? Betul, sila kedua dari Pancasila yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ayo mengamati sikap bersatu di lingkungan sekitar. Nah, berilah tanda centang pada tabel berikut ini. Nah, selebihnya kalian boleh lihat di buku tema ya. Nanti buat tabelnya kemudian diceklis saja. Kira-kira di antara beberapa keadaan tersebut, sikap saling bersatu yang mana? Yang tidak bersikap bersatu berarti dikasih atau diberi tanda silang. Membuat rangkuman perubahan wujud benda. Buatlah rangkuman tentang perubahan wujud benda. Artinya perubahan wujud yang sudah kita pelajari dari materi sebelumnya, kalian sekarang buat rangkuman seperti contoh, petani garam, jenis perubahan wujudnya yang terjadi adalah menguap. Kemudian penjelasannya, air laut menguap, yang tersisa adalah butiran garam. Kemudian membuat es krim, kalian sudah membuat praktek, pasti gampang dan mudah lah. Kemudian embun pagi membuat gulali, terjadinya hujan. Kalian tinggal melengkapi ya. Oke, Ibu ulangin, tugas kalian adalah pertama, membuat gambar siklus terjadinya hujan. Tugas kedua, melengkapi pada tabel atau pada halaman 226. Tugas ketiga, membuat kalimat dengan menggunakan kata-kata yang sudah ditentukan pada halaman 227. Tugas keempat, menyelesaikan soal waktu yang ada di video ini. Tugas kelima, memberikan tanda checklist pada halaman 230 yang lebih lengkap. Terima kasih. Cukup hari ini Ibu memberikan materi. Semoga penjelasan materi Ibu bisa membantu kalian lebih memahami, lebih mendapatkan ilmu. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.